mari kita belajar. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu ceramah. Halo, sebelumnya, apakah kalian sehat anak-anak? Meskipun saat ini sedang pandemi corona dan kalian melakukan belajar di rumah, tetap semangat ya. Patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah tanpa masker, dan jangan keluar rumah tanpa ada hal yang penting. Tetap di rumah, kerjakan tugas kalian dengan baik, dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran teks ceramah kita kali ini. Bisa kalian baca ya. Kode dan indikator ini juga muncul pada bahan ajar yang telah kalian terima. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan membaca intensif dan diskusi tentang teks ceramah yang sudah Bu Evi unggah di LMS sekolah, diharapkan kalian dapat menentukan struktur, menentukan isi, dan menemukan aspek kebahasaan teks ceramah yang selanjutnya dapat kalian jadikan bekal untuk membuat teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan serta sajian sesuai struktur yang tepat. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar apa sih sebenarnya teks ceramah itu? Ceramah adalah pembicaraan di depan publik atau umum, yang isinya merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, penceramah berusaha untuk menyiapkan emosi audiens. Hal itu dapat dilakukan dengan mengucap salam, memberikan sapaan, ucapan penghormatan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, latar belakang masalah dari topik, dan tujuan. Contohnya seperti ini. Bisa kalian baca sendiri ya. Yang kedua, ada isi. Isi dari teks ceramah berisikan rangkuman argumen atau rangkaian argumen. Isi dari teks ceramah tidak boleh bertele-tele, harus terarah, mengena, dan bahasanya disesuaikan dengan lingkungan audiens. Jadi, poin yang terakhir ini, bahasanya menyesuaikan lingkungan audiens, ini benar-benar harus diperhatikan. Karena siapa pendengar yang akan mendengarkan ceramah kita, maka kita harus menyesuaikan. Jika pendengar kita adalah murid-murid, maka kita harus memposisikan diri sebagai orang yang lebih tua, dan kita menyapa mereka sebagai anak kita. Kalau kalian berceramah di depan teman kalian, maka kalian juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santai, tapi tetap sopan. Jika kita berceramah di area lingkungan pondok misalkan,
kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih Islami, begitu. Contohnya, sudah ya? Selanjutnya adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisikan kesimpulan, seruan untuk membangkitkan semangat, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Contohnya seperti ini. Sudah ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama. Seperti saya, aku, atau kami. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama jamak. Lalu kata-kata teknis, yaitu kata peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah istilah-istilah yang dekat dengan topik. Misalkan membahas tentang topik handphone, maka telekomunikasi, maka kata teknis yang mungkin muncul bisa jaringan, SMS, WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Lalu, kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Seperti jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Lalu ada kata kerja mental, yaitu kata-kata yang berasal dari proses berpikir atau dari dalam benak kita, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi misalnya, dan menyimpulkan. Selanjutnya ada kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus. Dan kata sapaan. Misalkan hadirin, kalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Baiklah, selesai pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, jangan lupa untuk cek di LKPD yang telah Bu Evi bagikan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran bagaimana menulis teks ceramah. Stay healthy ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.